Di akhir tahun 2024, ada 2 negara yang mengambil kebijakan nasional terkait screen time. Yang pertama ada Swedia, yang kedua ada Australia. Swedia setelah 15 tahun menggunakan sistem pendidikan digital, kini beralih kembali pada sistem pendidikan konvensional. Australia melarang anak-anak di bawah umur 16 tahun untuk menggunakan media sosial, terutama TikTok, Instagram, dan X. Kedua negara ini mengambil kebijakan ini bukan tanpa sebab. Mereka melihat adanya penurunan yang signifikan dari sistem belajar anak-anak dan juga kesehatan mental anak-anak. Tak bisa dipungkiri, layar telah menginvasi kehidupan anak-anak kita. Dunia anak-anak kita telah dijajah oleh layar. Ini mengakibatkan anak-anak kita seolah-olah sedang menjelajahi dunia nyata, namun ternyata hanya berenang di samudera maya. Semakin dalam mereka menyelami dunia maya, semakin jauh mereka dari realita. Yang mereka temukan akhirnya hanya ilusi belaka. Bayangkan, anak balita sekarang lebih sudah jago memainkan handphone bahkan sebelum mereka bisa bicara ataupun berjalan. Anak-anak remaja sekarang lebih memilih membeli handphone yang harganya jutaan rupiah ketimbang membeli buku yang mungkin harganya hanya ratusan ribu rupiah. Di rumah-rumah bisa kita lihat bahwa lebih besar rak TV ketimbang rak buku. Atau mungkin lebih memilih tidak ada rak buku sama sekali, yang penting ada rak TV yang besar. Ini menandakan bahwa layar memiliki posisi yang cukup tinggi dalam kehidupan kita. Ada istilah yang mengatakan bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Ini menandakan bahwa anak-anak sangat-sangat tertarik dengan permainan. Tapi mungkin istilah ini muncul dulu sebelum era permainan digital menguasai anak-anak kita. Di mana dengan bermain, anak-anak bisa menemukan dunianya. Dengan bermain, mereka akan bertemu dengan teman-temannya. Dengan bermain, mereka akan belajar tentang nilai-nilai sosial. Tapi dalam permainan digital, seolah-olah permainan itu sendiri yang menjadi subjeknya. Seolah-olah anak-anak kita sudah tidak butuh lagi dengan teman-teman. Yang penting ada permainan itu. Permainan itulah temannya dia. Sehingga mereka sangat bergantung dengan permainan itu. Inilah bahayanya permainan digital. Permainan digital memiliki sisi adiktif yang sangat kuat. Sehingga membuat anak-anak kita menjadi bergantung terhadap permainan itu. Inilah yang membuat penurunan fokus anak-anak akibat dari screen time yang terlalu banyak. Lalu bagaimana solusinya? Ya tidak ada solusi lain. Mereka harus bermain dengan teman-temannya, bermain di dunia luar. Tapi di era sekarang ini menjadi problem lagi. Ketika anak-anak kita bermain dengan teman-temannya di luar, yang mereka mainkan adalah permainan digital itu sendiri. Karena apa? Karena pembendaharaan permainan anak-anak kita sekarang itu sangatlah sedikit. Jikapun banyak, semuanya adalah permainan digital. Permainan analog ataupun permainan tradisional itu sangat sedikit dikuasai oleh anak-anak kita. Bahkan cenderung untuk tidak tertarik untuk memainkannya. Memberikan pembendaharaan permainan analog yang banyak mungkin bisa menjadi solusi supaya anak-anak kita tidak kecanduan bermain gadget atau kecanduan screen time terlalu banyak. Salah satu yang paling menarik menurut saya adalah board game. Board game adalah permainan yang sangat-sangat keren menurut saya karena memiliki banyak fitur-fitur yang tidak kalah dengan permainan digital. Bahkan di luar negeri, board game merupakan budaya karena board game adalah media bonding yang kuat. Jika permainan digital lebih sering merenggangkan antara keluarga
ataupun merenggangkan antara pertemanan, board game justru menjadi media pemersatu. Oleh karenanya di Jerman ada yang namanya Spielnacht. Spielnacht adalah budaya di mana keluarga setelah makan itu akan bermain board game. Karena dengan bermain board game mereka akan tertawa, mereka akan lebih dekat lagi, lebih intens lagi sebagai keluarga. Selain itu, board game juga memiliki sisi edukatif yang sangat banyak dan kuat, terutama dari segi critical thinking dan juga decision making. Karena di sini memiliki strategi-strategi yang luar biasa. Selain itu juga terdapat nilai-nilai moral dan juga self awareness. Yuk, mari kita pelan-pelan hidupkan board game dan mudah-mudahan pelan-pelan juga kita mampu mematikan layar. Jika permainan digital yang dirindukan anak-anak adalah permainannya, maka dengan board game yang dirindukan anak-anak adalah kebersamaannya. Sehingga pelan-pelan anak-anak kita mulai mampu berenang menjauh dari dunia maya, menjauh dari ilusi belaka, dan menemukan realita yang nyata. Yuk, mari matikan layar dan hidupkan board game.